Hi guys, good afternoon all. Come back in Mr. Mijo channel Gi Encourage. Channel ini menyajikan soal-soal TOEFL untuk grammar atau strukturnya beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Tentunya bersama guru bahasa Inggris kami, guru SMA Negeri 5 Madiun, Mr. Mijo. Beliau akan menjelaskan tuh wow, detail, sistematis dan mudah diingat. Serta beliau juga memberikan clue yang mudah diingat dan banyak lagi. Pastikan untuk kalian semua yang akan ikut tes TOEFL, supaya nilai kalian terdongkrak, kalian harus wajib banget mengikuti channel ini sehingga tuh nilai kalian akan tinggi pastinya. Ya tentu itu. So, mari kita simak penjelasan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. Hi guys, come back in my channel, Mr. Mijo the Encourage. Tentunya, we are learning English grammar. And in this nice occasion, I'd like to have a discussion about TOEFL test. Siapa yang tidak kenal TOEFL test, khususnya yang sudah SMA? Anda pasti ingin kalau TOEFL, Test of English as a Foreign Language, nilainya tinggi dong. Apalagi kalau dengan kata structure atau grammar, waduh momok banget itu. Bener nggak? Pasti benar lah. Nah, channel ini seperti yang dikatakan oleh adik-adik tadi, kami tidak menjanjikan, tidak, tapi kami sharing, kami berbagi pengetahuan, khususnya dari saya, Pak Mijo, guru bahasa Inggris dari SMA 5 Madiun, ingin membantu, sekali lagi ingin membantu bagaimana memahami grammar yang begitu banyak, tapi bisa kita pisah-pisah pada materi-materi yang akan banyak memberikan akronim. Akronim itu adalah singkatan-singkatan yang akan mudah diingat, dan nanti akan kita aplikasikan langsung pada soal-soal grammar ini, baik yang multiple choice atau pilihan ganda maupun yang error analysis atau soal yang mencari opsi yang salah menurut grammarnya. Dan tentunya kami juga ada clue-clue yang mempermudah juga. Anda akan tidak menyesal lah kalau gabung di sini. Nanti jangan lupa Anda like, subscribe dan bunyikan lonceng supaya bisa mengikuti terus perkembangan bagaimana Pak Mijo mengajar grammar. Oke, let's go to TOEFL test. 3. Oke, begini, yang bagian A atau bagian 1 itu merupakan multiple choice atau pilihan ganda. Jumlah soalnya 15, nomor 1 sampai dengan 15. Di sini kalian nanti akan diberikan opsi 4, A, B, C, dan D. Pilihlah mana yang benar menurut struktur atau grammarnya. Now, let's begin to work on the questions number 1. The committee has met twice and saya ulang, the committee has met twice and di sini ada kata and. Kalau mendengar kata and berarti ini adalah kata sambung, conjunction. Apabila untuk menggabungkan kalimat dalam bahasa Inggris aturannya adalah harus ada kesetaraan. Begitu juga benda. Misalkan Mr. Mijo is teaching English and biology. Yang digabungkan berarti English setara dengan biology. Bagaimana dengan yang ini? The committee has met twice and ternyata menghendaki pola yang harus sama. The committee, panitia, has, maka di sini akan dipolakan sama. Has diikuti verb 3, present perfect. Maka mari kita lihat pembahasan yang secara detail, guys. Tadi dikatakan ada kata and, maka itu menggunakan tenisnya present perfect. Anda tahu dari has met, has verb 3, telah bertemu atau telah rapat. Sehingga kalimat itu juga harus diikuti pola yang sama, yaitu it has met. It-nya ini pengganti dari kata apa? Dari kata the committee. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 2. The manager won't be able to attend the shareholders meeting tomorrow because. Nah, ada kata because. Apa yang terjadi? Berarti ada hubungan sebab akibat. Di sini ada materi tentang kata sambung, tetapi ternyata di opsinya ada clue yang menunjukkan bahwa kita harus belajar model auxiliary
ada must, ada will, ada will, ada will. Bagaimana yang benar? Mari kita pembahasan. Jangan lupa nanti kalau Anda ingin lebih tahu banyak, ada bukunya, jangan khawatir ya. Kata because itu temannya adalah S since for, akronimnya adalah BASF. Itu semua adalah diterjemahkan karena, diikuti pola ada subjek predikat. Nah, yang opsi C itu pakai because of, maka salah. Yang A salah juga, karena model auxiliary seperti kata will, can dan sebagainya harus langsung diikuti verb one. Contoh, I believe I can fly. Oke. Will fly. Verb 1. Opsi yang D pasti salah juga. Karena apa? Dalam tenses kata have itu diartikan telah. Kayak nomor 1 tadi. Tapi di sini telahnya nanti, maka will have. Setelah have verb 3, future perfect namanya, maka bukan jawabannya. Jawaban yang benar adalah yang B, will be. Nah, mestinya kalau nanti tidak ada tenses will verb 1, alternatif yang kedua adalah will tetap verb 1 tapi be ikuti verb ing. Will be giving. Itu akan menjadi jawaban yang benar. Ya. Mungkin masih ada yang bingung, kenapa yang D kok salah? Seperti saya sampaikan bahwa will have itu diikuti verb 3, sedangkan di sini kan giving, verb ing. Harusnya kan given. Itu namanya future perfect, nanti selesainya. Artinya tense itu menjelaskan sesuatu yang selesainya nanti. Maka dari bentuknya ini salah. Oke. Nomor 3. Brinda's score on the test is the highest in the class. Brinda's score on the test is the highest in the class. Bagaimana dengan penjelasannya? Karena di sini sudah ada hasil, maka akan ada sebuah sebab. Nah, sebab yang terjadi sebelumnya kalau menggunakan model namanya model perfect. Model perfect itu adalah memakai kata must, have verb 3, diterjemahkan pasti telah. Kalau nanti pakai should have, verb 3 diartikan seharusnya telah dan sebagainya. Karena di situ sudah menyatakan hasil bahwa sesuatu telah terjadi di waktu lampau, kemudian hasil tesnya adalah terbaik, maka telah ada kejadian pasti telah belajar giat, yaitu must have verb 3. Jawabannya must have studied hard. Mungkin sampai di sini masih ada yang bingung. Kalau masih bingung, belum paham juga, baca lagi nanti pembahasan yang ada di bawahnya nanti. Kemudian kalau masih ingin tanya, silahkan tanya. Di sini tersedia nomor WA saya, IG saya, dan FB saya. Saya akan bersedia menjawab, walaupun mungkin tidak langsung detik itu, akan kami tampung dan akan kami share berikutnya. Nomor 4. Mother wanted to serve some coffee to my guests, however, mana yang akan memberi jawaban yang benar? Dilihat dari pola tenses, yang B pasti salah. Bagaimana dengan yang A? Salah juga. Mengapa? Yang dimaksud cafe itu adalah kata benda uncountable noun. Maka tidak boleh memakai kata many. Yang benar bagaimana, Pak? Jawabannya C atau D? Ini jawabannya. Yang benar adalah yang C. Terdapat kata coffee yang menunjukkan uncountable, maka benar untuk menyatakan makna negatif menggunakan kata any coffee. Nah, saya ulang, bedanya many sama much. Kalau many itu untuk countable noun, kalau much untuk countable noun. Kalau untuk negatif, I have some coffee. Kalau negatif, I don't have any coffee. Kalau lampau berarti I didn't have any coffee atau seperti ini, I had any coffee juga boleh. Berikutnya, next, number 5. Having been served lunch. Saya ulang, having been served lunch, bla 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 bla.
Bagaimana dengan soal yang berikut ini? Kalau diterjemahkan betul semua ini dalam bahasa Indonesia. Setelah diberi makan siang, kenapa kok harus diterjemahkan pasif? Di sini setelah having ada kata been, ada verb 3. Maka itu maknanya pasif. Setelah diberi makan siang, maka kalau bahasa Indonesia kan begitu. Masalah didiskusikan oleh semua peserta. Bisa. Yang C bisa juga. Itu didiskusikan. Mungkin masalahnya juga bisa. Tetapi dalam bahasa Inggris, aturan main adalah kalau kalimat itu diawali dengan kata having verb 3, kalau pasifnya adalah having been verb 3, kemudian titik-titik itu koma, kemudian dilanjutkan dengan klausa lagi, sebenarnya adalah penggabungan dua kalimat yang menjadi satu dengan menggunakan kata having. Kenapa kok bisa digabungkan? Karena kalimat dua tadi memiliki subjek yang sama. Sehingga subjek yang awal bisa dihilangkan, langsung diganti dengan kata having. Baru diikuti verb 3 atau been verb 3 kalau pasif. Contoh yang sederhana. Having studied English, I went to supermarket. Siapa yang belajar bahasa Inggris sebenarnya? I. Maka aslinya kalimat itu adalah after I had studied English. Itu kalau aktif. Kalau pasif berarti contohnya, misalnya adalah setelah saya diberi uang, saya pergi ke Indomaret. After being given money, I went to supermarket. Siapa yang pergi? I. Siapa yang diberi uang? I. Maka kalimat itu akan menjadi having been given money. Sama dengan ini tadi. Having been served lunch, siapa yang diberi makan siang ternyata adalah harus partisipan subjeknya. Maka aslinya kalimat itu adalah after the participants had been served lunch, the participants discuss the problem. Inilah bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Di sini subjek harus sama, secara logika adalah juga benar. Nomor 6. Is Kalimantan relies heavily on income from oil and natural gas. And, nah, kata and sekali lagi di sini juga menggabungkan. Ini materinya adalah tentang elliptical construction, susun ringkas. Ada kata juga, itu kalau kalimat positif pakai so dan to. Yang kedua, kalau negatif pakai either dan neither. Dan ternyata di sini adalah positif. Taunya positif dari mana? Kalimat awal tidak ada makna negatif, tidak menggunakan not juga. Maka karena di sini adalah kata relies, maka yang dipakai adalah kata kerja bantu do atau does. Kenapa tidak to be, Pak? Karena to be-nya nggak ada. Kalau to be ada nggak masalah. Pak Mijo adalah orang Madiun. Mr. Mijo is someone from Madiun. Nabila juga. Nabila is to. Kalau to di belakang. Kalau pakai so, Pak, so is Nabila. Nah, begitu. Mari kita buktikan kenapa jawabannya yang D, karena polanya adalah pola positif. Nah, kata juga untuk ini adalah so, posisikan di awal, to kalau yang di belakang. Maka sekali lagi yang benar adalah so does Aceh Province. Begitu juga Provinsi Aceh. Atau kalau pakai to, Aceh Province does to. Ya lumayan ya, ini bulan puasa, saya harus memberi penjelasan, tapi saya yakin kalian masih semangat seperti saya di sini. Walaupun saya juga jujur harus sedikit menghela napas juga supaya tidak ngos-ngosan orang Jawa bilang, tetapi demi semuanya mudah-mudahan siapapun yang nonton nanti tes TOEFL ikut, mudah-mudahan nilainya bisa terdongkrak tinggi. Dan apabila ini yang sudah keterima di perguruan tinggi negeri, siap-siap nanti begitu tes pertama yang Anda jumpai dimanapun kalian berada, Poltek negeri atau swasta, kemudian perguruan tinggi, Anda akan diberi suguhan tes TOEFL ini. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu semuanya. Amin. Number 7. The participants had done
the participants have had some problems deciding. Wah, ini agak kompleks ini. Kok bisa ya ada pola gini ya? Kalau have saya pernah belajar itu. Apa itu? Katanya Pak Mijo tadi kalau ada have ada verb lagi berarti perfect. Iya, ini present perfect. Kok ada deciding ya? Berarti apa ya yang dimaksud dengan deciding di sini ya? Nah, ini semuanya harus memahaminya dari awal bahwa bahasa Inggris ini mempunyai pola yang terkadang materi untuk grammar itu satu kalimat itu bisa lebih dari 2, termasuk ini. Tetapi bisa kita kupas sebagai berikut. Nomor 7. Anda masih ingat tentang klausa? Klausa itu pada intinya adalah kelompok kata. Tapi tatkala klausa itu dijadikan dalam sebuah kalimat, nanti ada istilah main clause, ada sub clause. Main clause itu kalimat inti. Kalimat itu artinya apa? Ada subjek dan predikat langsung tanpa harus ada penghalang kata sambung. I love you, you need me, I don't care. Nah, itu nggak ada kata sambung sebelumnya, nggak ada katanya sebelumnya, nggak ada katanya sebelumnya. Berarti namanya inti kalimat. Yang satunya supaya kalimat itu menjadi kalimat majemuk atau complex sentence, jadi panjang biasanya, ditambahi anak kalimat atau subclause. Nah, subclause di sini biasanya diawali dengan kata tanya juga. Why you go itu bukan kalimat, tapi anak kalimat. Kok bisa, Pak? Kalau tanya kan, why do you go? Kan begitu polanya. Setelah kata tanya masih ada penghalang kata kerja bantu. Tapi kalau nanti jadi kalimat, Nabila, I want to know why you go. Bukan, Nabila, I want to know why do you go. Bukan. Nah, inilah yang dinamakan anak kalimat. Nah, kalian nanti kalau sudah tahu anak kalimat, maka akan bisa jawab yang ini, soal nomor 7 ini. Maka jawaban benar adalah opsi A. Mengapa? When they should announce. Langsung. Jadi, kapan mereka seharusnya mengumumkan. Bukan when should they announce, itu adalah kalimat tanya. Itu penjelasan nomor 7. Mudah-mudahan bisa membantu. Saya ulang. Mengapa yang nomor 7 ini menghendaki bukan kalimat, harus anak kalimat? Nah, anak kalimatnya mana, Pak? Ini ada kata tanya semua di awal, kecuali yang D itu juga hampir sama karena menerangkan waktu. Tetapi yang benar yang A, bukan yang B dan C. Kalau yang B dan C itu bukan anak kalimat, tapi kalimat, inti kalimat, polanya bertanya. Why are they? When should they? Kalau anak kalimat adalah when they should announce. Tuh. Sekarang nomor 8. This year will be more difficult for our organization. Saya ulang. This year will be more difficult for our organization because, nah ini ada because, berarti sebabnya nanti pakai subjek predikat. Nah, tapi semua ada subjek predikat. Ini predikatnya have, ini is, ini has. Oh, ternyata materi ini dilihat dari opsinya adalah tentang ini Mbak Nabila dan kawan-kawan. Ada kata less, ada kata viewer. Oh, berarti ini pelajaran SMP. Siapa masih ingat ya pelajaran SMP ya? Jangankan pelajarannya, Nabila saja gurunya yang ngajar sudah lupa paling itu. Guru SMP kelas 1 siapa coba? Kalau saya ingat, saya Buning Rum itu SMP Negeri 1 Gurang Gareng. Saya SMP kelas 1 itu tahun 1982. Mudah-mudahan beliau masih ada. Buning Rum aslinya dari Surabaya. Nah, ini pelajaran tentang degrees comparison of adjective. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada istilah materi perbandingan kata sifat. Pak Mijo dengan Nabila jelas tua saya lah. Bahasa Inggrisnya adalah I am older than Nabila. Itu tingkat lebih. Aku dan Nabila itu jelas. Maaf ya Nabila ya, ganteng aku lah. Ya iyalah, saya male, situ female. Handsome lebih dari satu suku kata, nggak boleh pakai er yang ini. Yang boleh itu simple pakai R, simple. Happy pakai Y, happier boleh. Tapi tatkala handsome, more handsome.
I'm more handsome than daripada penandanya. Kalau paling pakai es-nya atau most. Siapa yang paling kaya di sini? Jelas. Valen lah, HP-nya bagus. Valen is the richest girl here. Tuh. Yang paling miskin Pak Mijo, the poorest. Tapi kalau nanti siapa ya yang paling penting dalam hidupnya? Insya Allah saya lah, karena udah banyak. The most important, bukan importanter, tidak ada. Nah, untuk yang belum saya sebut, tingkat yang sama-sama, saya sama kalian kan sama-sama semangatnya. Spiritful S. Nah, di sini ternyata ada kata fewer sama less. Nah, ini merupakan bentuk perkecualian. Siapapun pasti dengar kata good, itu bagus, better, lebih bagus, the best, itu paling bagus. Jadi nggak ada, Pak Mijo is gooder, nggak ada, lebih bagus, harus better. Siapa yang the goodest? Nah, goodest nggak ada, tapi kalau Nabila mungkin pernah dengar goodison itu ada ya. Goodison. Tapi itu kan bukan bahasa Inggris. The goodest is, nggak ada, the best is. Sama dengan kata little. Kata little itu nanti kalau untuk bentuk lebih menjadi less. Nggak ada little, nggak ada. Bentuk palingnya least. Sama dengan few yang untuk uncountable noun-nya tadi kan little. Little money, little sugar, little air. Tapi kalau countable bisa satuan langsung 1, 2, 3, pakai few. Few students. Kalau fewer, lebih sedikit lagi students. Kalau paling sedikit, fewest. Maka kita kembali ke soal. Pak Mijo tadi sudah menerangkan. Kalau little less itu untuk uncountable, kalau fewer the fewest itu untuk yang countable. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang C. Money itu uncountable, maka lebih sedikit atau kurangnya ada less. Volunteers, nah jelas ada huruf S berarti untuk jamak, untuk kata benda pasti fewer. Jangan sampai dibalik. Fewer money tidak ada. Karena money adalah uncountable noun. What about number 9? Professor Baker told his student that. Nah, saya tadi sudah menerangkan bahwa kalimat itu bisa panjang tatkala ada main clause sama sub clause. Nah, di sini main clause-nya sudah ada. Kalimat intinya ada. Professor Baker itu subjek, told itu predikat, his student itu objek, that kata that di sini adalah bahwa, maka kata bahwa itu diikuti subjek predikat. Tidak ada saya mengatakan bahwa kamu, tidak ada. Saya berkata bahwa kamu adalah cantik. Nah, harus ada subjek predikatnya. Nabila memberitahu saya bahwa dia akan melanjutkan kuliah di Poltek Negeri Madiun. Ada subjek predikatnya. Sama dengan di sini. Pak, tapi kok ada subjek predikat semua ya Pak? Ya, iyalah. Tapi kalau kamu sudah ngerti tenses, akan cepat ini, tidak ada setengah menit bisa ini. Told itu verb 2, simple past. Maka harus laras juga simple past. Maka nggak mungkin jawabannya can, nggak mungkin. Langsunglah jawabannya C. Begitu. Kok bisa Pak? Lah kan itu ada kata could. Could itu bentuk lampau dari can. Maka jawabannya adalah they could hand in their reports on Monday. Iya ya Pak ya, betul. Jadi nggak ada. Kemarin saya bertemu teman-temannya Nabila yang sedang makan, kemudian diberi pernyataan bahwa hari ini mereka makan. Nah, itu kan tidak nyambung. Karena kalau konteksnya kemarin ya kemarin semua intinya. Kecuali nanti ada kata sambung tertentu, itu yang bisa kita gunakan. Oke, nomor 10. The adder is a venomous snake. Snake itu ular kan? Titik-titik bite. Nah ini kata yang atau relative pronoun dari sini Anda masih ingat ada kata which itu untuk benda atau binatang, who untuk orang yang posisinya who itu adalah untuk mengganti subjek, kalau whom untuk mengganti objek. Tapi di sini adalah snake dan juga tidak ada kata which. Mati. Terus apa? Ya pakai kata that. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ternyata di sini diikuti bite itu maknanya bukan kata kerja. Kok tahu bukan kata kerja, Pak? Kata kerjanya adalah may prove. Nah, maka bite di sini dianggap kata benda yang artinya bukan menggigit tapi gigitan. Maka untuk menyatakan milik
yang titik-titiknya Pak Mijo whose house is located. Pak Mijo whose house is located. Pak Mijo yang rumahnya berlokasi sama dengan ini. Ular yang gigitannya, maka jawabannya D. Kayaknya mudah ya kalau diterangkan Pak Mijo. Nanti bisa nggak ya mengerjakan kayak gitu cepat? Nah, inilah perlunya kita belajar dengan banyak media, termasuk yang seperti ini. Mungkin kalau kamu membaca bosan, tapi melihat saya juga kamu ya nggak usah dilihat wajahnya, dengarkan suaranya aja. Kalau masih nggak bisa, sharing partner dong. Kamu bisa tanya saya langsung, atau kalau tidak dengan teman sendiri. Kalau masih ada kendala, bisalah tanya ke siapa yang mungkin memiliki ilmu tentang itu. Oke. Nomor 10 ya. Nomor 10, tidak terasa sudah 25%. Oh, ini tadi udah nomor 10, mohon maaf. Nomor 11. Bla bla bla, a big colony cats, the more the... Nah, ini mudah sekali nih. Kok bisa dibilang mudah, Pak? Kalau kamu masih ingat perbandingan tadi, ada yang di SMP mungkin belum dijelaskan. Apakah itu? Kata semakin. Oh, itu ya, Pak ya. Semakin cantik loh. Bahasa Inggrisnya apa ya? Kan nggak boleh toh Pak, more beautiful gitu. Ya nggak boleh, itu artinya lebih beautiful. Nah, supaya menjadi artinya semakin cantik, beri kata the. Maka kesimpulannya adalah untuk menyatakan kata semakin, bahasa Inggrisnya, pakailah pola perbandingan bentuk lebih yang pakai er atau more tadi secara umum, tapi didahului dulu dengan kata the. Ini kata the, kemudian lebih. Maka kalau lebih cepat apa? The faster. Gitu, mudah kan? Kalau semakin cantik, the more beautiful. Oke. Kalau more beautiful, lebih cantik. Maka kalau semakin cantik, semakin mahal. Iyalah, kan banyak uang untuk merawat. Maka bahasa Inggrisnya bisa begini. The more beautiful is the more expensive. Nah, semakin besar juga semakin mahal, Nabila. Apa itu, Nabila? Semakin besar semakin mahal. The bigger is the more expensive. Apa itu? Rumah bisa. Ya kan? Semakin besar semakin mahal. Tapi ada yang semakin besar adalah semakin murah. Itu ada. Nah, tidak usah dibahas di sini. Nanti saja kalau kita tatap muka, karena itu perlu penjelasan panjang, Nabila. Kami belum waktunya ya. Oke. Nomor 12. Oh iya, maaf. 11 tadi jawabannya apa? The more overcrowded. Semakin overcrowded, semakin banyak itu yang apa titik-titik yang akan di titik-titik. Nah, saya ulang. Nomor 11, semakin banyak overcrowdednya koloni dari B itu lebah, akan juga semakin banyak itu tempat untuk apa itu namanya, yang kemudian bisa dibodok, itu namanya apa, Nabila? Yang tawon itu, tempat tawon untuk tinggal itu, egg laying itu, yang itu untuk madunya kemudian kita pakai itu kan dari tempatnya itu. Lah itu kalau dibodok itu enak, mantap itu. Tapi kalau tidak istilah tidak pernah merasakan, Anda alergi, di lidah nanti akan terasa kayak digigit sama, bukan semut tapi lebah. Jadi the more crowded, the more wins egg laying. Okay. The German requested that. Nah, ini mungkin pola yang baru. Di sini ada kata request that. Ini adalah perkecualian. Perkecualian apa, Pak Mijo? Kalau kalimat itu menggunakan unsur saran, kemudian diikuti kata that, di sini ada akronimnya. Akronimnya adalah S di Pahasri, S, A, expect, suggest, demand, instruct, propose, ask, kemudian hanya itu adalah hope, E-nya adalah advice, S-nya adalah suppose, recommend atau request, kemudian insist. Nah, kalau itu diikuti that,
maka subjek apapun, tenses apapun harus langsung verb 1 semua. Kalaupun pasif ya harus be langsung verb 3. Maka jawabannya adalah yang B. Ini mau nggak mau harus hafal kata kerja tadi. Kalau ada S di Bahasri, ada that, semua tenses, semua subjek langsung diikuti verb 1 murni. Nomor 13. Unlike the earth, which rotates once every 24 hours. Nah ini. Unlike the earth, tidak seperti bumi. Itu bukan subjek, teman-teman. Kenapa? Karena didahului oleh sebuah preposisi. Nah, keterangan di antara koma seperti ini tidak ada efek untuk jadi subjek. Maka di sini kamu harus masih mencari subjek dan predikatnya. Saya ulang, kalau ada frase atau kata didahului oleh sebuah preposisi atau kata depan, itu nggak bisa sebagai subjek. Contoh, in Indonesia itu bukan subjek, tapi in Indonesia itu subjek. Indonesia is beautiful, itu benar. Tapi in Indonesia is beautiful itu salah. Karena in adalah preposisi menyatakan tempat. Sama dengan ini, tidak seperti bumi yang berotasi sekali 24 jam sehari ini. Nah, subjek harus ada. Subjeknya apa itu? Jupiter rotates. Kenapa kok harus yang B, Pak? Masih ingat kalian mengapa kok harus rotates bukan rotate? Ini adalah tenses simple present. Kalau simple present itu subjek yang he, she, it kata gantinya wajib diikuti verb 1-nya tambah s atau es apabila apa? Ada kata kerja yang suaranya ngeses misalkan. Pak Mijo teaches English. Valentina watches TV. Nah itu benar. Tapi I watch sama dengan Jupiter. Jupiter planet tadi, Jupiter planet rotates. Itu yang benar. Nomor 14. Jackson bla 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 capital of Mississippi sama tadi sudah ada is berarti sudah ada predikat. Maka kamu tinggal cari subjek. Subjeknya udah ada Jackson. Maka salah kalau kamu buat kalimat kayak yang B ini, it is. Yang C juga salah, predikatnya nanti 2. Kalau where berarti sudah dikatakan tadi. Kalau where the capital Mississippi itu udah ada kalimat seperti itu, keterangan seperti itu, maaf. Masa langsung Jackson the capital of. Nah, jawabannya A. Untuk bagian A yang terakhir soal nomor 15. Setelah ini pause sebentar, saya izin untuk bernapas yang lebih luasa lagi. Ini the various types of bacteria are classified according to. Nah, apakah whose shape? Kalau whose shape tadi kan harus ada yang hanya titik-titik. Apa how they are shape? Kalau they are shape mereka bentuknya apa? Kalau have shape to diikuti have shape. Nah, ternyata di sini materinya tentang apa? Inilah jawaban nomor 15. Tentang kata ganti. Kata ganti milik itu possessive pronoun. Kalau milik saya kan my titik-titik itu diikuti objek. Kalau mine kan tidak. It is my house, not yours. Maka judul lagu itu kan ada I'm yours. Kenapa kok tidak I'm your? Kalau I'm your diguyu wong Jawa. I'm your itu kan ambior gitu. Itu enggak Didi Kempot toh Pak, itu ambiar. Nah, beda. Maka di sini berdasarkan bentuk-bentuk mereka. Maka jawabannya adalah apa? Their shapes. Bentuk-bentuk mereka. Sebelum kita lanjut ke soal yang error analysis, mohon maaf sebentar, saya akan tinggalkan ini sebentar dan saya akan kembali setelah ini. See you. Oke, kita lanjut. Seperti yang di sesi sebelumnya, waktu kita membahas tentang error analysis atau error recognition, bagaimana menentukan opsi atau pilihan dari yang digarisbawahi atau itu yang salah. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa yang tidak digarisbawahi itu bisa sebagai clue untuk menjawab arahan. Oh pasti benarnya yang secara struktur ini benar. Yang kedua,
kamu harus hati-hati, kita harus hati-hati. Baca dulu kalimat itu dulu. Kemudian kita nanti saling mengaitkan masalahnya. Oh, subjeknya ini, nanti predikannya ini, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah, kalau memang sudah yakin kamu tahu materinya apa, bisa itu langsung dijawab A atau B, tidak harus melihat opsi yang B, yang C, dan yang D. Oke, langsung ke soal nomor 16. If you bought one box at the regular price, you will receive another one at no extra cost. Oke, Anda masih ingat dengan kata if? Berarti itu namanya pengandaian. Pengandaian adalah conditional sentence. Ada 3 type, 3 tipe, 3 jenis. Nah, karena bagaimana Anda tahu itu yang namanya pengandaian ada 3 tipe, maka di sini kita lihat setelah if itu menggunakan apa? Verb 1 kah? Verb 2 kah? Atau head verb 3? Ternyata menggunakan both. Berarti verb 2. Kok bukan verb 3, Pak? Kalau verb 3 harus ada kata telah. Have, has, had. Di sini tidak ada. Nah, ternyata yang C, langsung kita ke jawaban yang C. Kok will, berarti kan tidak selaras. Kalau tipe 2 kan verb 2, if-nya. Kemudian tambah satunya adalah will. Itu salah, harus would. Kalau tipe 1, nanti verb 1. Untuk yang isi tadi tambah SES. Kemudian pasangkan nanti dengan will. Kalau tipe 3, if-nya nanti pakai had verb 3. Kemudian klausa berikutnya, subjeknya diikuti would have verb 3. Maka dengan cepat nanti kita bisa jawab. Jawaban nomor 1 adalah yang C. Berarti yang lainnya benar, Pak? Pasti benarnya. One box, benar kan? Satu box tanpa ES. Regular price, susunannya benar. Jadi agen akronimnya. Agen itu adjective, kata sifat. And itu noun, price, kata bendanya. Another one, yang lain yang satu, benar juga. Oke, nomor 17. Bagaimana dengan nomor 17? Sorry, sebentar. Located in cranial cavity in the skull, the brain is the larger mass of nerve tissue in the human body. Nah, tadi di soal yang sebelumnya ada bentuk perbandingan kata sifat. Kalau menggunakan kata larger, lebih luas, maksud adalah massa yang paling besar. Maka bukan larger, tapi the largest. Pakai EST. Yang lain benar? Pastilah. Located in? Betul. Nerve tissue? Betul. Human body? Susunannya juga betul. Maka jawabannya adalah yang B. Iya ya Pak ya? Kalau yang the faster dan tadi itu semakin harus ada 2. Semakin ini, semakin ini. Kalau ini kan tidak ada the yang berikutnya sama untuk menyambungkan. Bagaimana dengan nomor 18? Nomor 18 itu menyampaikan makna sama dengan yang tadi. Ada akronim S di Pahasri. Apa penandanya? Ada kata kerja unsur saran, recommended, kemudian diikuti that. Nah, bagi yang mungkin belum belajar tenses, we are kan betul Pak, betul. Tetapi karena aturan kalau ada unsur saran, tenses apapun, kemudian subjek apapun, dan saran itu tadi diikuti that, itu termasuk pola untuk subjektif, maka predikatnya kembali ke verb 1 dan are merupakan to be. Maka bentuk verb satunya are, is, am itu adalah be. Maka jawabannya adalah B. Oke. Yang Allah yang betul. Number 19. There have been little change in the patient's condition since she was moved to the ICU. Oke. Begini. Kalimat ini susah ya? Enggak juga. Dari mana Anda tahu coba? Mari kita lihat satu persatu. Kalau di sini ada kata little change, change-nya kan tidak pakai S. Berarti kan tunggal. Maka have-nya yang salah. Harusnya has. Langsung begitu. Iya ya, pena ya. Pena.
Maka mari kita belajar grammar ini. Kalau bisa nanti baca dulu materi itu ada. Kalau enggak, kalau memang seperti ini, tapi harus banyak berlatih juga. Dan pembahasannya dilihat. Juga tidak boleh langsung percaya, tidak boleh. Harus kita buktikan juga. Cari sumber yang terpercaya. Nah, nomor 18, jawabannya yang apa tadi? Mari kita lihat yang A. Tapi nomor 19, jawabannya adalah juga A. Karena change bukan changes, perubahan-perubahan bukan. Maka kalau tunggal itu has, kalau jamak have. Kalau sini is, kalau sini are. Kalau nanti verb satunya tambah SES, di sini verb satu tanpa. Masih ada lagi? Masih. Kalau ada was, berarti di sini were. Itu bisa diingat, teman-teman. Kalau membentuk predikat tunggal, semua harus ada huruf S di paling akhir predikatnya. Is, S, was, S, has, S, does, S, verb 1 ada tambahan SSS, misalkan meets. Nah, nomor 20. Okay. As a new employee, your duties are mailing the correspondent, receive phone calls, and calling the members before meeting. Dari sini ada unsur kata N itu kata sambung, menyambungkan, digabungkan seperti yang saya terangkan di awal. Kalau untuk menggabungkan sesuatu harus paralel, harus imbang. Nah, lihat sebelum kata N, sesudah N. Nah, setelah kata N itu ada calling. Sebelum koma receive itu ada kata mailing. Walah, ini ternyata paralel untuk membentuk kata yang harus pakai ing semua. Maka apa yang salah? Ya receive. Harusnya apa? Receiving. Pak Mijo likes to eat pecel, rawon, and begadang. Nah, kata begadang tidak relevan. Kenapa? Bukan kata benda. Sama dengan begitu. Apa hobinya Sujidane? Playing football, fishing, and hanging out. Betul. Semua bentuk ing. Nah, itu namanya paralel, seimbang. Nomor 21. Passengers are able to clearly see the outline of the whole isolated island from the airplane. Nah, mari kita telaah supaya Anda lebih jelas lagi menerapkan ilmu dari saya. Jawaban A benar. R itu jamak, maka passenger pakai S, plural. Oke. Isolated island itu betul. Kenapa betul? Pulau yang terisolasi. Kan yang ketiga. The lost girl, gadis yang hilang. Bab 3 itu bisa dianggap sebagai kata sifat. Betul. The outline juga nggak ada masalah jadi objek. Maka yang salah adalah yang B. Objek dari kalimat ini adalah the outline. Nah, kata clearly, adverb, kata keterangan manner ini, tambahkan setelah ada objeknya. To see clearly, salah. To see the outline clearly. Jadi melihat outline secara jelas, jangan melihat dengan jelas outline. Saya mencintai dia dengan sepenuh hati. Bukan saya mencintai dengan sepenuh hati dia. Oh iya ya Pak ya. Apalagi di Jepang dengan sepenuh hati mencintai dia. Nah, dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diterima, tapi ini kan grammarnya bahasa Inggris. Maka kata keterangan manner ini kalau ada objek maka tidak boleh diposisikan juga setelah kata kerjanya, tapi setelah objeknya. Do you follow me? Masih mengikuti saya di sini? Oh, ada yang ngantuk, silakan. Nanti dilanjut, bisa di-pause, nanti di-close. Tapi saya akan meneruskan dulu. Karena ini harus bisa selesai. Oke, nomor 20 tadi sudah. Nah, ini 21. Oke. Bagaimana dengan 22? Nomor 22. Likes others from energy, natural gas, sebenarnya betul, may be used, mungkin bisa digunakan. Nah ini ada heat, ada run, ada cook,
Berarti walaupun kamu bingung dengan kata others, jawabannya pasti others. Kenapa? Kamu sudah menguasai paralelisme tadi. Setelah kata n ada kata could. Ini. Oke. Maka ini kan verb 1. Maka sebelumnya juga verb 1 ada run automobiles menjalankan ini. Ada kata hit, ambil panas rumah, memanas rumah. Nah, maybe use juga benar, pasif katanya be verb 3. Maybe use, can be betul. Natural case juga sama. Aturannya sama. Ajen tadi, adjektif dulu baru noun. Mengapa others salah, teman-teman? Nah, ini others salah karena kalau di sini ada cases, maka kata others-nya tidak usah pakai s. Saya ulang. Saya membutuhkan gadis yang banyak. I need some cases. I need many girls. Boleh. Tapi aku nggak suka yang ini. Aku pengen gadis-gadis yang banyak yang lainnya. I need other girls. Bukan I need others girls. Begitu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa paham. Like others cases, mestinya begitu. Next, nomor 23. Kita sudah SMA ini minimal sudah memahami pola ada pasangan not only but also, pasti ingat itu. Kemudian ada both and, dua-duanya sama. Ada neither, pasangannya adalah either. Ada pasangannya nor. Kalau either pasangannya or. Itu untuk frase yang gabungan. Tetapi ada frase juga yang menyatakan neither of, either of. Itu beda. Apakah itu? Saya punya akronim namanya NENO untuk menyatakan bentuk tunggal. NENO itu singkatan apa? Ada neither, ada either, ada none, ada one. Kalau diberi kata of, neither of itu sama dengan none of, tak satu pun. Tapi nanti kalau one of itu sama dengan either of, salah satu dari. Karena salah satu dari atau tak satu pun dari, berarti kan menyatakan tunggal. Kalau tunggal, Pak Mujo punya akronim 5S predikatnya. 5S. S is, S was, S das, S S, S verb 1 tambahan S. Maka dengan cepat kita jawab nomor 23 yang salah adalah yang C. Karena intinya tunggal, maka jawabannya bukan were, tapi harusnya was. Kalau gini mudah ya, mudah. Maka proverb mengatakan practices make perfect, itu betul. Banyak latihan, latihan akan menjadi sempurna. Nah, nomor 24. Having choose the topic on their thesis, the students were instructed to make either a preliminary outline or a rough draft. Yang salah pasti yang A. Tadi sudah disampaikan, di situ ada aktif participle pakai having. Setelah having pasti diikuti verb 3. Padahal choose di sini adalah verb 1. Penjelasan lebih lanjut tadi, kalau ada dua kalimat yang sama subjeknya, untuk mana setelah titik-titik bisa digabung jadi satu. Subjek yang awal bisa dihilangkan, langsung having verb 3 kalau aktif. Kalau passing having verb 3, maka polanya adalah had verb 3, nanti verb 2 mengikutnya. Jangan sampai having verb 1, nggak nyambung. Setelah titik-titik, pastilah pakai perfect form alias bentuk 3. Number 25. Nah, pengandian lagi keluar seperti yang tadi. Ada berapa tipe? 3, masih ingat? Tipe 1, tipe 2, tipe 2. Tapi jangan sampai digabung. Mbak Nabila, tipe 21 itu salah Mbak Nabila. Ada Mbak Nabila tipe 21? Ada. Nanti kalau sudah mau dikubur itu kan 21. 2 meter kali 1 meter. Nanti ya, jangan sampai. Dan masih di umur panjang, amin. Ada if, berarti if sentence. Di benak kita bilang ada 3 tipe. Oh iya, kalau 3 tipe berarti
pasangannya masing-masing. Tipe 1 if-nya pakai verb 1, pakai will, pasangkan dengan klausa will. Tipe 2 pakai verb 2, pasangkan dengan would klausanya. Tipe 3 had verb 3. Lah di sini tidak ada had verb 3. Maka jelas yang salah adalah yang would have lived. Harusnya langsung had lived. Kenapa? Karena klausa yang kedua itu sudah benar, would have verb 3. Padahal setelah if itu tidak ada kata would have verb 3. Harusnya yang had verb 3. Maka jawabannya yang A. Saya hentikan sebentar. Saya mau basuh muka dulu sebentar. Karena ini hari puasa, saya harus menahan haus dan dahaga juga. Terima kasih. Kita lanjut. Number 26. Despite the increase in airfares, biaya udara atau naik pesawat in Indonesia during the monetary crisis, most people still prefer travel by air. Mana yang salah? Ayo. Begini. Di sini ada kata yang paling sering kamu dengar adalah kata travel. Tapi apa hubungannya dengan prefer ya? Ada apa ya? Nah ini. During itu artinya selama krisis, insya Allah Anda paham. Airfares, apa ya itu? Biaya pesawat, naik pesawat. Despite, masih ingat despite? Dalam materi conjunction ada namanya despite. Akronimnya masih ingat? Dimadium. Despite, in spite of, itu meskipun tapi tidak perlu diikuti subjek predikat. Jadi misalkan begini, meskipun uangnya banyak, despite his much money, cukup begitu. Tapi ini although sama even though, itu pakai subjek predikat. Although I have much money, misalkan begitu. Nah, mari kita satu persatu. Kalau ini menurut kalian susah, sebenarnya mudah tatkala kamu sudah tahu tentang materi preference. Preference itu lebih suka, ungkapan lebih suka. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang would rather, I would rather go, itu aku lebih suka pergi, pakai verb 1. Tapi kalau prefers itu pakai verb ing. Maka ini yang salah adalah travelnya. Harusnya traveling, gara-gara kata prefer. Despite sudah sampaikan, tidak ada subjek predikat, sampai koma, betul, nggak ada subjek predikatnya. During tadi sudah benar. Airfares itu biaya sudah benar, maka jawaban itulah yang salah. Harusnya adalah traveling. Nomor 27. This part has the same design but it is different shaped from that one. Mana yang salah ya? This part the same design but it is different shaped from that one. Nah, di sini Anda sudah kenal the same design, insyaallah benar ini. Anda tahu kata that one, from, ini gara-gara different, ini pasangan ini. Namanya kata sifat punya kata depan pasangan. Different from, nggak boleh seperti bahasa Indonesia. Saya berbeda dengan, I am different with you, nggak boleh. Different from. Kalau sama, aku sama denganmu, I'm the same as. Harus as, bukan with juga. Saya beri contoh 5 lagi, nanti ada materi itu. Adjektif dengan pasangan kata depannya. Contoh, famous, terkenal, famous for. Gemar itu fond, F-O-N-D, and fond of. Aku gemar melukis. I'm fond of painting. Kemudian ada kata of, itu untuk kata afraid of, takut akan. I'm afraid of you, bukan I'm afraid with Mr. Mijo. No, I'm afraid of Mr. Mijo, yang betul begitu. Kemudian ada kata lagi, misalkan good. Nabila bagus loh kalau speaking. Nabila is good at, bukan good in, tapi good at speaking. Begitu juga kalau bad at speaking. Berarti jawaban different from, betul semua. Yang salah kata differentnya. Loh kok bisa salah? Katanya tadi benar Pak. Tatkala different from itu jadikan pasangan, benar. Tapi kesalahan di sini adalah gara-gara different di sini posisinya bukan kata sifat, tapi seharusnya kata keterangan cara yang harus ditambah li. Kok bisa begitu Pak? Kemarin sudah saya sampaikan ada akronim
ad, adverb, adverb, adverb singkatannya adverb. Maka adverb itu ditaruh sebelumnya kata kerja. Maka different harusnya differently. Maka kalau diterjemahkan dibentuk dengan berbeda. Bukan different shaped, dibentuk beda. Kalau different hanya dengan shape kata bendanya. Kalau kata sifat pasangan benda, objek. Kalau kata keterangan Lily pasangannya dengan verb. Kemudian nomor 28. The midnight sun is a phenomenon in which the sun visible remains in the sky for 24 hours or longer. The midnight sun is phenomenon. The sun visibly remains in the sky for 24 hours. Anda pasti nggak akan jawab A karena betul sun is 24 jam, 24 juga betul. In the sky juga betul. Maka kamu kalaupun nggak ngerti itu, kalau sudah tahu yang lain pasti jawabannya B. Tapi kalau ditanya mengapa bila jawabannya kok B, pokoknya ngono. Nah itulah jawaban anak-anak kalau bingung. Tapi sebenarnya ada teorinya. Kata remains itu adalah kelompok linking verb, kata penghubung yang bisa langsung dengan kata sifat. Itu linking verb. Yang paling mudah adalah ini. Untuk menandakan bahwa itu benar atau tidak, mari kita lihat ke materinya. Maka saya juga menyusun buku, mudah-mudahan nanti juga bisa bermanfaat. Materi grammar insya Allah bisa dipelajari. Tapi ya maaf, karena buku itu juga berbiaya. Kalau tidak ya bisa seperti ini, tapi belum dengan materinya di sini. Linking verb itu contoh yang paling mudah adalah yang you look happy. Look di sini bukan melihat tapi kelihatannya. Kemudian aku merasa bahagia. I feel happy. Feel. Nah, itu kata kerjanya dulu linking verbnya, baru kata sifatnya. Jangan dibalik. Happy look. You happy look. Salah. You look happy. Maka dengan ini tetap terlihat, bukan visible remains tapi remains visible. Harusnya begitu. Nomor 29. The anchor said if 12 people were still missing after a commercial vessel capsized off Louisiana coast. The anchor said if 12 people were still missing. Coba yang salah yang mana? Kok ada if ya Pak ya? Iya, tapi apakah itu pengandaian? Bukan. Di situ sebenarnya sederhana anak-anak. Begini. Tatkala kamu mempelajari kalimat langsung dan tak langsung, itu ada pernyataan. Kalau langsung itu ditandai dengan tanda petik itu. Mr. Mitchell said, I want to go. Ada petiknya. Tapi nanti kalau tak langsung, Mr. Mitchell said that. Nah, pernyataan pakai kata that. Mr. Mitchell wanted to go. Tapi kalau kalimat awalnya direct speech-nya itu adalah kalimat tanya, Nabila asked me, do you understand Pak Mijo? Nabila asked me if I understood. Nah, jadi kalau awalnya kalimat tanya, baru boleh menggunakan kata penghubungnya if atau whether. Tapi kalau pernyataan seperti ini, kita wajib pakai that. Maka jelas yang salah adalah yang if. We still betul, a commercial betul, betul Pak. Vesselnya kan satu, tidak ada S-nya. Oke. Number 30. The prices of exclusive houses are as high that most people cannot afford to purchase them. The prices, benar. Kenapa? Are, ini kan menandakan jamak. Maka pricesnya betul. Bagaimana dengan yang kata that most people, kebanyakan orang juga betul, can diikuti verb satu juga betul, maka yang salah pasti yang B. Kenapa kok bisa salah? Kalau ada kata S, pembandingnya S itu kan untuk menyetarakan. Mr. Mitchell is young, S Nabila, sama-sama mudanya. Ini kan bukan, karena ada kata that di sini artinya sehingga, S di sini seharusnya adalah kata so, yang diterjemahkan begitu. Kan masih ingat kan? So good, so nice, so sweet,
so high, so far, so good, so sis. Nah, enak itu. Tapi itu bukan kata sifat, itu kan benda. Jadi kalau Mr. Mijo is so diligent that, Pak Mijo begitu rajin ya, sehingga jangan pakai as diligent, tapi so. Diartikan begitu. Kalau kalian masih ingat, ada juga kata sat, tapi sat itu frase, ada kata bendanya. Jadi sama-sama indah hari ini bikin. Today is so beautiful itu boleh. Tapi kalau pakai sat, today is such a beautiful day, ada kata bendanya lagi. Valentina adalah anak yang begitu sopan. Valentina is such a polite girl that. Tapi Valentina adalah sopan. Valentina is patient. Tapi Valentina begitu sopan. Valentina is so patient. Itu caranya. Sorry, bukan patient tapi polite. Patient itu sabar. Number 21. Di sini clue yang paling jelas yaitu kata wish. Ini berarti tentang subjektif, berharap sia-sia. Hanya ada 2 pola, masih ingat? Kalau fakta sekarang pakai verb 2. Kalau faktanya lampau, maka harus pakai head verb 3. Di sini present atau past ya? Ya kita nggak tahu, harus kita lihat. Mana kata, oh ternyata ada to be are, berarti penanda ini present. Kalau present, maka kalimat dalam be sentence tidak boleh pakai present juga, harus pakai verb 2. Pertanyaannya, to be apakah yang dipakai? Was atau were? Ini catatan, sobat-sobat semua. Khusus semua to be yang dipakai untuk semua subjek hanya were, was tidak boleh. Nah ini cara, maaf, orang Jawa bilang ngelok nih, nggoda. Nabila, you're beautiful, I wish. Nah itu sebenarnya harusnya marah, jangan senyum, karena ada I wish-nya. Coba kamu nggak apa, kamu biar diberi hadiah, bilang, dear, you were so handsome tonight, I wish. Karena cowok nggak ngerti, wah bisa itu mengerjai seperti itu, tapi itu nggak bagus. Itu cara bagaimana membuat orang biar senyum dulu, nah baru dijelaskan. Nah itu Vicente namanya, ngomong berharap, tapi sebenarnya faktanya tidak. Menyakitkan sometimes. Oke. Nomor 32. Since infection can cause both. Nah tadi Pak Mijo sudah memberitahu barengan. Kalau not only pasangannya apa? But also bagus. Kalau both pasangannya apa? And. Nah ini jelas. Sudah ini. Ngapain ini pakai as well as? Harusnya langsung and. Wah enak ya Pak ya. Enak. Yang nanya bener Pak. Bener lah. Both pasangannya salah. Pain ini setara dengan viewer. Betul. Nah ini patient's temperature. Ini kan menyatakan milik. Hapus drop S ini. Temperaturnya pasien. Oke, nomor 33. Oliver 14 crops were being ground 8,600 years ago by some of the world's earliest farmers. Were being ground different 14 crops. Nah, mana yang salah? Mari kita lihat. Were diikuti verb 3, crops itu tanaman. Maka jawabannya benar kalau B ini. Maksud saya bukan jawabannya. Tata bahasanya betul, pasif, ketika verb 3. By some, oleh, kan oleh. Saya dilukai oleh pacar saya. Berarti pasif, betul itu. Farmers, betul. Yang salah yang ini. Kenapa kok salah Pak? Ini menyatakan word order, susunan kata. Mari kita cermati. Adakah kata yang menunjukkan jumlah? Ada. Apakah itu 14? Itu ya Pak ya. Kata jumlah mestinya kan di depan. Saya punya 2 anak loh. 2 children. Anakku pintar-pintar semua. I have 2 smart children. Jangan sampai I have smart 2 children. Nah, salah. Nah, ini aslinya kan 14 all different crops. Ya kan? 14 all different crops. Tanaman-tanaman. Jumlahnya berapa? 14 yang ini. Jadi ada di depan. Nomor 34.
While photosynthesis in green plants, light energy is captured and used to convert water, carbon dioxide, and minerals into oxygen energy-rich organic compounds. While photosynthesis in green plants, light energy, di sini dulu, satunya dulu, ya. Oke, nomor 34. Oke, kita baca pembahasannya Mbak Nabila. Materi ini kata sambung. Kata sambungnya apa itu? Ada while. Ketika. Oh iya ya. Kalau kata sambung tadi udah dibilang kata ketika kamu gitu tidak boleh. Pasti diikuti subjek predikat. Ketika kamu meninggalkan diriku. When you leave me alone. Nah itu. Maka harus ada subjek predikatnya. Sama dengan ini. Di sini kan ada kata when the photosynthesis, while photosynthesis in green plant, kan baru subjek, predikatnya belum ada. Nah, supaya untuk tidak mengubah subjek predikat, ini diganti kata depan yang menandakan waktu durasi, yaitu during. Selama fotosintesis di tanaman hijau. Nah, kan betul. Oh iya ya Pak ya, kalau kata depan itu tidak harus kalimat kan Pak? Iya, langsung kata benda. Nomor 35. The purpose of traveler's check is to protect travelers from theft, robbery, losing, because such crime can act anywhere. Ini tentang apa teman-teman? Pilihannya apa teman-teman? Apa ya Pak ya? Mari kita cek di pembahasan kalau memang ini. Tentang derivatif. Dalam bahasa Indonesia mungkin membingungkan apa tidak ya? Penjahat itu apa? Kriminal Pak. Masa kriminal? Nenek, crime itu apa? Kejahatan apa ya? Nah ini, dalam bahasa Inggris, crime itu adalah kejahatan yang black crime. Ya kan, ada itu. Nah, tapi nek penjahatnya harus criminal. Maka namanya pembentukan kata. Jadi, crime itu kata benda, criminal juga kata benda, tapi fungsinya beda. Sama dengan kecantikan, itu beauty. Kalau menjadi cantik, tambah full itu derivatif pembentukan kata. Beautiful, masih cantik. Tapi nek beautician, itu juga kata benda, tapi orangnya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Sama itu kasusnya. Harusnya ini bukan crime, karena yang disebut adalah pencuri, perampok. Maka ini harusnya criminal. Nah, yang ini criminal. Nomor 36. After studying all new materials more seriously, the student will be able to raise their test scores by 35 points. Setelah after ini bisa dianggap prepositif verb ing gerund itu benar. Bentuk more lebih, seriously secara lebih serius. Yang salah adalah pemilihan kata teman. Rise itu kamu kemana? I want to go to beach. Why? I want to see sunrise. Nah itu kan terbit itu, muncul itu. Nah kalau di sini masa memunculkan skor tes, maka ini benar salah. Harusnya bukan raise tapi raise. Raise. Pemilihan katanya yang benar adalah raise. Nah, jangan sampai yang ini. Yang betul adalah yang ini. Raise. Oke, sekian dulu. Saya stop dulu. Dan kita lanjut setelah ini. Alhamdulillah ternyata tinggal 4 soal lagi. Dan nanti lebih lanjut akan kita akan kita lanjut di edisi berikutnya. Number 37. The encyclopedic set has been missing since 2 months, so I must borrow to my brother. Ada yang sulit untuk mengerjakan soal seperti ini. Di encyclopedic set 1 ada has tidak digarisbawahi berarti nyambung, betul. Bagaimana dengan kata missing? Benar, has been missing, betul. Present perfect continuous. Yang salah adalah yang since. Since itu artinya di sini sejak. Kalau ada durasi seperti ini kan durasi 2 months. 2 months ini kan durasi waktu. Maka yang benar bukan since tapi selama, for. Ini tentang penggunaan since dan for untuk mengikuti tenses present perfect continuous. Kenapa so betul?
bukan untuk memberikan akibat, sehingga aku harus meminjam. Number 38. I suggest that my brother goes to doctor as soon as he returns from exam. Masih ingat tadi suggest? Nah, suggest ada that, maka yang salah yang B. Masih ingat SD Pak tadi? Iya, maka bagaimana kalimat itu? Harusnya adalah kalau ada suggest itu menggunakan verb 1 murni. Maka jawabannya go. Nomor 39. You had better to change your study habits if you hope to be admitted to a state university next year. Next year berarti belum. Di sini ada had better. Apa artinya had better? Ini yang menyatakan lebih suka tadi. Kalau prefer ikuti A. Would rather verb 1. I had better go. Oh, juga verb 1. Maka yang salah pasti yang Allah. Harusnya kan you had better go. You had better change. Kamu lebih baik mengubah itu. Oh iya ya, betul. Dan yang terakhir, Mr. David used to jogging in the crisp morning air during the winter months, but now he has stopped. Used to itu artinya terbiasa, menyatakan waktu lampau. Tapi used to tidak boleh diikuti gerund di sini. Beda kalau gini penjelasannya. Terbiasa itu ada dua makna. Kalau maknanya lampau itu used to langsung verb 1. Tapi sekarang enggak. Tapi kalau biasa sekarang sebelum used to itu to be SMR misalnya. Itu diikuti verb ing gerund, itu terbiasa sampai sekarang. Pak Mijo terbiasa makan nasi pecel dari dulu sampai sekarang. Mr. Mijo is used to eating pecel. Itu maknanya sampai sekarang masih terbiasa. Tapi kalau dulu kecil saya masih terbiasa itu main hujan-hujan itu. Tapi sekarang udah enggak, malu kan. Mr. Mijo used to play under rain. Mr. Mijo used to play under rain. Mudah-mudahan paham. Dan kalau punya masih kesulitan, Anda bisa menghubungi nomor ini, WA saya, FB saya, dan sebagainya. Dan semangat, kita harus semangat. Siapa tahu kita bisa tes itu dengan sebaik-baiknya. Dan apabila masih belum skornya tinggi, kejar lagi, latihan lagi. Don't forget, perfect is from doing practices. Atau dibalik, practices make perfect. Banyak latihan akan menjadi sempurna. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa untuk materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.